Halo adik-adik siswa-siswi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya Kak Laila, dalam seri pembelajaran matematika dan fisika ingin berbagi. Prinsip Kakak Laila, berbagi itu indah. Mungkin hal ini bagi sebagian orang adalah sepele dan tak berarti, tapi bagi kakak mempunyai nilai dan sangat berharga. Semoga dengan kehadiran kakak bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah, khususnya tentang matematika dan fisika. Dan lebih khusus lagi, dapat membantu adik-adik yang untuk menghadapi tes masuk perguruan tinggi. Dalam seri pembelajaran ini, kakak ingin menemani adik-adik untuk belajar matematika dan fisika khususnya. Nanti kakak ingin membuat seri pembelajaran per bab. Jadi dalam tiap bab nanti ada beberapa kali pertemuan, lalu nanti akan disertai dengan pembahasan soal-soal dari yang sederhana sampai soal-soal pendalaman. Kemudian nanti kakak akan ingin membahas juga soal-soal yang tipe-tipenya atau level-levelnya untuk masuk perguruan tinggi seperti soal-soal level masuk UTBK atau seleksi khusus untuk masuk ke UGM, UI dan macam-macam. Ya, oke. Sebagai perkenalan untuk channel kakak ini, kakak ingin berbagi ilmu. Nah, kebetulan ini ada soal 3 nomor yang pernah ditanyakan oleh juga siswa kakak. Cukup soalnya 3 nomor saja. Nah, ini adalah soal fisika. Ya, oke, mari kita mulai. Kebetulan waktu itu soalnya mulai dari nomor 3, lalu 4, 5, jadi 3 nomor saja. Soal nomor 3 katanya gini. Sebuah bola dilepaskan pada ketinggian H dari permukaan bidang miring yang memiliki sudut kemiringan terhadap horizontal. Sesampainya di permukaan bidang miring, bola memantul-mantul secara elastik. Nah, elastik di sini maksudnya elastik sempurna tumbukannya ya. Bidang miring dianggap sangat panjang. Nah, pertanyaannya adalah hitung dan dinyatakan dalam H dan alfa. Yang pertama, waktu tempuh bola antara pantulan pertama dan kedua. Pertanyaan B, jarak antara pantulan pertama dan kedua. Nah, gambarnya seperti ini. Ada bola jatuh bebas dari ketinggian H, lalu menumbuk permukaan bidang miring. Nah, alfa ini adalah sudut kemiringan dari bidang miring. Baik, kita melakukan pembahasan. Pembahasannya gini, kita gambar ulang. Bola jatuh dari ketinggian H. Ini titik pantulan pertama. Nah, sesaat sebelum menumbuk bidang miring, kecepatan bola adalah V sama dengan akar 2GH. Kita tahu ini dari bahasan gerak jatuh bebas. Ya, oke. Lalu dia numbuk, kira-kira mantulnya yang ini, yang hitam ini, ke sini mantulnya dengan kecepatan V aksen sesaat setelah tumbukan. Karena tumbukannya lenting sempurna, maka kecepatan sesaat sebelum tumbukan itu sama dengan sesaat setelah tumbukan. Nah, kita tahu dari hukum pantulan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, misalnya. Nah, kalau kita hitung nanti ternyata sudut ini sama dengan sudut bidang miringnya. Ya, kayak gitu. Lalu dia mantul pertama, terus karena dia miring, nanti geraknya berbentuk parabola. Ini kita tahu dari gerak parabola, yaitu gerak yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ya, kayak gitu. Jadi ini set sampai pulang kedua sini. Nah, jarak antara pantulan pertama dan kedua itu kita sebut saja dengan S. Nah, nanti kita uraikan dalam arah vertikalnya adalah Y0 tersebut. Ini perbedaan tinggi antara titik pantulan kedua dan pertama. Lalu ini X adalah jarak mendatar antara titik pantulan pertama dan pantulan kedua. Ya, kayak gitu. Nah, kita lihat di sini. Arah kecepatan sesaat setelah tumbukan itu membentuk sudut 2 alfa terhadap arah vertikal.
Jadi nanti ini V0Y aksennya ini nanti pakai cos nanti ya. V aksen cos 2 alfa. Sedangkan yang V0X aksennya nanti pakai sin. Ini di samping sudut, yang ini pasti di depan sudut 2 alfa. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat komponen kecepatan dalam arah X. V0OX sama dengan V aksen sin 2 alfa. Sin 2 alfa tadi udah ngerti ya. Atau kalau dari matematika nanti ini tadi akar 2GH. Kalau kita uraikan sin 2 alfa jadi 2 sin alfa cos alfa. Komponen kecepatan dalam arah Y. V0Y aksen sama dengan V aksen cos 2 alfa. Alasannya tadi udah jelas. Jadi V aksennya akar 2GH cos 2 alfa. Ketika bola mencapai titik pantulan kedua, berlaku, nah ini ada gerak vertikalnya nih ya, gerak vertikal, Y sama dengan tinggi awal tambah V0Y aksen kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita ambil titik acuannya di titik pantulan kedua, sebagai titik acuan jadi 0. Ini adalah tinggi awalnya, lalu ditambah dengan V0 ya aksen tadi isinya adalah ini akar 2GH kali cos 2 alfa kali T dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, dari gambar kita peroleh bahwa Y0 sama dengan S sin alfa. Coba kita lihat ya. Y0 sama dengan depan sudut berarti S sin alfa. Ya, betul. Sehingga diperoleh apa? Kalau kita masukkan tadi ke sini, ini 0, lalu kita ganti dengan yang barusan kita peroleh. S sin alfa ditambah dengan akar 2GH cos 2 alfa kali T kurang setengah GT kuadrat. Lalu kita atur-atur, nanti kita peroleh persamaan GT kuadrat kurang 2 akar 2GH cos 2 alfa kali T dikurangi 2S sin 2 alfa. Kemudian, X itu rumusnya dari gerak parabola V0X aksen kali T. Lalu dari gambar, X itu sama dengan S cos alfa. Sehingga kita peroleh kalau kita gabungkan, X sama dengan X, jadi ini isinya adalah akar 2GH sin 2 alfa kali 2 alfa, lalu dikali T sama dengan S cos alfa. Lalu kita atur-atur, ini kita uraikan lagi tadi, jadi 2 sin alfa cos alfa kali T sama dengan S cos alfa. Jadi alfanya coret, cos alfanya coret. Sehingga kita perlu S sama dengan 2 akar 2GH kali sin alfa kali T. Lalu kita kembali lagi ke persamaan semula GT kuadrat kurang 2 akar 2GH cos 2 alfa kali T kurang 2S sin alfa. Lalu kita uraikan nih, karena cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa, lalu kita masukkan ganti yang ini, cos 2 alfa yang ini, kita peroleh persamaan yang ini ya. GT kuadrat 2 akar 2GH kali 1 ini, jadi ini min 2 kali 2 ini jadi 4 akar 2GH sin kuadrat alfa kali T, lalu kurang suku terakhir 2S kali sin alfa sama dengan 0. Lalu kita atur-atur, GT kuadrat kurang 2 akar 2GH kali T ditambah 4 akar 2GH kali sin kuadrat alfa kali T dikurangi dengan 2 kali sin alfa, S-nya tadi isinya apa S? Nah, S itu tadi kan ini ya, S ya, kita ganti ini. Kita masukkan S yang ini tadi kita jadi peroleh yang ini ya. Lalu kita atur-atur, nah suku yang ini sama dengan suku yang terakhir. Tapi yang ini plus, yang ini minus, jadi coret ya, jadi sisa 2 suku yang pertama ini. GT kuadrat dikurangi 2 akar 2GH kali T sama dengan 0. Lalu kita faktorkan T GT kurang 2 akar 2GH sama dengan 0. Jadi T sama dengan 0, itu pantulan pertama awalnya. Lalu pantulan yang kedua terjadi ketika, nah ini GT sama dengan akar 2GH sama dengan 0. Lalu kalau kita hitung, nanti beroleh T sama dengan akar 8H per G untuk pantulan kedua.
Ya, itu. Jarak antara pantulan pertama dan kedua. Nah, S sama dengan tadi kita peroleh akar 2GH sin alfa kali T. Kita ganti T-nya dengan akar 8H per G, sehingga kita peroleh S sama dengan 8H sin alfa. Jadi inilah yang diminta untuk yang B. S dalam H dan alfa. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Latihan soal nomor 4. Sebuah roda bermasa M dan jari-jari R dihubungkan dengan gas tak bermasa yang memiliki konstanta tugas K. Seperti ditunjukkan pada gambar. Roda itu berosilasi tanpa selip di atas lantai. Tidak ada roda ya. Titik pusat massa roda berosilasi secara harmonik pada arah horizontal terhadap titik seimbang di X sama dengan 0. Tentukan energi total dari sistem ini, energi total lalu ada frekuensinya bagaimana dari sistem ini ya. Jadi, kalau kita bayangkan bahwa rodanya berputar menggelinding sambil bergetar bolak-balik. Jadi ini gerak harmonis ya. Kalau kita gambar lagi, nah gerak benda adalah rotasi, translasi, dan osilasi. Sehingga kalau energi totalnya adalah kalau dari untuk gerak harmonik yaitu energi total setengah Ka kuadrat gitu. Yang B, sekarang kita hitung frekuensi. Kita terapkan hukum kalian energi. Energi totalnya adalah energi kinetik rotasi tambah energi kinetik translasi tambah energi potensial. Nah, ingat bahwa persamaan gerak osilasi harmonik itu solusinya adalah Xt sama dengan A sin omega T. Nah, kemudian dari persamaan ini laju getarnya adalah V sama dengan dx per dt sama dengan turunan dari X ini adalah sin omega T turunannya omega cos omega T kali A ya. Sehingga persamaan energi menjadi energi totalnya setengah Ka kuadrat. Kalau energi rotasi tambah translasi untuk benda menggelinding setengah M V kuadrat 1 plus K ditambah energi potensialnya ya. Jadi setengah Ka kuadrat sama dengan setengah M, V-nya ganti dengan omega A cos omega T, omega ini kali 1 tambah K ditambah 1 per 2 K kali X-nya adalah A sin omega T pangkat 2 ya. Kemudian kita atur-atur setengah A kuadrat coret nanti jadi sisa K sama dengan M omega kuadrat cos kuadrat omega T ditambah dengan K kali sin kuadrat omega T. Agar ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka yang ini juga harus sama dengan K. Kalau ini K, jadi cos kuadrat tambah sin kuadrat jadi 1, jadi sisa K. K sama dengan K, ya. Nah, jadi kita punya M omega kuadrat 1 plus K sama dengan konstanta tugasnya. Nah, kita atur-atur, berarti omega kuadrat sama dengan K per M kali 1 plus K. Omega itu adalah 2πf akar K per M kali 1 plus K. Jadi frekuensinya F sama dengan 1 per 2π akar K per M kali 1 plus K. Nah, K di sini adalah konstanta tugas, sedangkan K ini, kalau kita masih ingat pelajaran tentang benda pejal, K itu adalah konstanta. Misalnya seperti kalau silinder pejal kan, momen inersianya adalah setengah mr kuadrat, berarti K-nya setengah. Itulah yang dimaksud dengan K yang besar. Ya. Oke. Berikutnya, yang terakhir, soal nomor 5. Sebuah bola berada di atas sebuah tiang vertikal. Tiba-tiba bola tersebut pecah menjadi 2 bagian terpental mendatar ke kiri dengan kecepatan 3 meter per sekon dan satu bagian lagi ke kanan 4 meter per sekon. Pada kondisi tertentu, faktor kecepatan dari kedua pecahan tersebut saling tegak lurus. Hitunglah dengan mengambil G sama 10 meter per sekon kuadrat waktu yang diperlukan setelah tumbukan hingga kondisi tercapai, jarak antara pecahan ini saat kondisi di atas terjadi. Nah, ini ada bola, mula-mula diam, lalu dia pecah. Pecahannya ada yang ke kiri, ada yang ke
kanan mendatar, lalu gerak parabola, kira-kira seperti itu. Kalau kita gambar kayak gini lah, ya. Oke. Ketika sesaat setelah pecah, ada yang ke kiri kecepatannya 3, yang ke kanan adalah 4 ya. Lalu pada suatu saat pecahan ini mempunyai kecepatan yaitu v aksen ya. Ini v2 aksen, yang ini v1 aksen ya. Nah, pada saat ini katanya misalkan pada saat ketinggian sampai di sini mereka jumlah sudut alfa dan beta 90 derajat. Nah, ditanya adalah ketika pada ketinggian ini alfa tambah beta sama dengan 90 derajat itu waktunya berapa dan jaraknya ini jaraknya dengan ini itu berapa. Ya, oke. Jadi ini alfa tambah beta sama dengan 90 derajat atau alfa sama dengan 90 derajat kurang beta. Ya. Oke, lanjut. Menghitung waktu yang diperlukan setelah bola pecah hingga kondisi faktor kecepatan kedua pecahan, bola membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita lihat nih. Pertama, faktor kecepatan dalam arah ketika faktor kecepatan kedua pecahan bola membentuk sudut 90 derajat adalah pecahan yang ke arah kanan. Nah, V1X. Ya, pasti kita tahu lah. Berarti V1X aksennya karena di samping sudut pakai cos, yang ini pakai sin ya. Jadi V1 aksen cos beta sama dengan 4, ini disebut persamaan 1. Lalu yang ke kiri tadi V2X aksen, V2 cos alfa sama dengan 3. Cos alfa ini sama dengan sin beta karena alfa tambah beta 90 derajat ya. Jadi kita peroleh V2 aksen sin beta sama dengan 3. Lalu kita bandingkan 3/4 sama dengan sin per cos, ini udah sama, jadi tan beta V2 aksen per V1 aksen. Faktor kecepatan dalam arah Y. Kita gunakan rumus ini, Vy sama dengan V0Y tambah GT, menggerak vertikal ya. Nah, V1Y aksen sama dengan V1 aksen sin beta. Oke, kenapa bisa gitu? Nah, kita lihat lagi gambarnya nih. V1Y aksen sama saja dengan V1 sin beta, ya kan? Nah, berikutnya V0Y-nya kan 0. Nah, jadi tinggal GT. Jadi V-nya tinggal GT. Jadi V1 aksen sin beta sama dengan GT. Yang kedua, untuk V2Y aksennya sama juga. V2 aksen sin alfa sama dengan GT. Ya, ini V0-nya juga 0, jadi tinggal GT. Nah, nanti kita peroleh persamaan V2 aksen cos beta sama dengan GT. Kenapa pakai beta? Karena sin alfa itu sama dengan cos beta. Ini sama-sama beta. Nah, lalu kita bandingkan. Nah, kita bandingkan, nanti kita peroleh tan beta sama dengan V2 aksen per V1 aksen. Nah, kita ganti ini nanti. Nah, ini tadi ya, kita ganti ini dengan tan beta. Jadi, tan beta kali tan beta sama dengan 3/4. Ya, jadi tan kuadrat beta sama dengan 3/4, lalu kita akarin, tan betanya sama dengan akar 3/2. Nah, kalau kita hitung ke kalkulator atau gunakan tabel, beta kita dapat 41 derajat, karena jumlahnya harus 90, berarti ini 49. Ya. Oke, sehingga kita peroleh V1 aksen cos beta sama dengan 4. Nah, betanya udah ada. Kita peroleh V1 aksen sama dengan 4 per cos 41. Kalau kita hitung kalkulator, 5,3 meter per sekon. Ya. Berikutnya, V2 aksen sin beta sama dengan 3. Ini sebenarnya adalah cos alfa. Ya, cos alfa. Karena tadi alfa tambah beta 90, maka cos alfa sama dengan sin beta. Nah, sama dengan 3. Jadi, V2 aksen sama dengan 3 per sin 41. Dihitung jadi nanti 4,6 meter per sekon. Jadi, waktu untuk mencapai kondisi tersebut adalah kita pakai persamaan V2 cos beta sama dengan G kali T. Ya.
V2-nya adalah 4,6, cos 41 derajat sama dengan 10, TG-nya 10. Kalau dihitung nanti akan dapat kira-kira 0,3 detik. Lalu sekarang terakhir kita menghitung jarak antara kedua pecahan setelah tercapai kondisi tersebut. X sama dengan, berarti X1 tambah X2. X1 adalah V1 kali T, X2-nya adalah V2 kali T. Ya, atau kita tulis jadi V1 tambah V2 kali T. V1-nya 4, V2-nya 3 dikali 0,3. Ya. Jadi kalau kita kali nanti kita hitung X sama dengan 2,1 meter. Nah, inilah soal yang pernah ditanyakan oleh kakak. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Dadah.